Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Supina, NIM 1904030008. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip dan komponen pada mesin bubut, mesin scrap, dan mesin drilling serta kerja bangku. Prinsip kerja dari mesin bubut adalah melakukan pengikisan benda kerja dengan mengenai pahat pada benda kerja yang berputar. Komponen-komponen pada mesin bubut terdiri dari 13 komponen. Yang pertama, kepala tetap yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam. Yang kedua adalah alat pencekam yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Mesin cekam terdiri dari 3 macam, yaitu cekam rahang 3, cekam rahang 4, dan cekam kolet. Yang ketiga adalah motor penggerak yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Tombol emergensi dapat digunakan untuk keadaan darurat dalam mematikan mesin. Yang kelima adalah handle atau tuas yang berfungsi untuk pengaturan kecepatan spindle, pengaturan feeding, pengaturan arah pemakanan, pengaturan perguliran. Yang keenam adalah eretan. Eretan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, eretan elas, ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri ke kanan sepanjang alas. Yang kedua adalah eretan lintang. Kegunaannya untuk memberikan ketebalan pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Yang ketiga adalah eretan atas, khusus untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Yang ketujuh adalah dudukan pahat yang digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Yang kedelapan adalah lampu penerangan yang digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja pada saat dibubut. Yang kesembilan adalah selang kulan atau pendingin, berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulan saat pembubutan. Yang ke-10 adalah kepala lepas yang berfungsi sebagai tempat penahanan ujung benda kerja yang dibubut. Yang ke-11 adalah alas mesin yang digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Yang ke-12 adalah proses transportir dan proses pembawa yang digunakan untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang ke-13 adalah rem kaki yang digunakan untuk menghentikan mesin. Proses pembuatan pad ragum dengan menggunakan mesin bubut itu adalah proses pembuatan ulir, pembuatan tutup pemutar, dan pemutar ulir. Untuk proses pembuatan ulir dilakukan 3 kali proses pembubutan untuk mencapai dimensi ukuran ulir yang sesuai. Prinsip kerja mesin scrap dilakukan dengan benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur. Komponen-komponen pada mesin scrap terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua adalah meja mesin, berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga adalah legan atau ram yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat adalah eretan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima adalah pengaturan kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menitnya. Yang keenam adalah tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh adalah tuas posisi pahat yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan adalah tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang yang digunakan untuk mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Proses pembuatan pad ragum menggunakan mesin scrap itu adalah penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Yang ketiga adalah proses drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja drilling ini adalah yang bergerak itu hanyalah mata bor, sedangkan benda kerja dalam keadaan diam. Komponen-komponen mesin drilling ada 8 komponen. Yang pertama, dudukan atau base yang digunakan sebagai penopang semua komponen pada mesin bor. Yang kedua adalah tiang, bagian yang berguna sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengobaran. Yang ketiga adalah meja, bagian dari mesin bor yang berguna sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat adalah mata bor yang berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Yang kelima adalah spindle. Spindle ini merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam.
Yang keenam adalah spindle head yang merupakan rumah dari konstruksi spindle. Yang ketujuh adalah drill feed pedal, merupakan bagian pada mesin bor yang berfungsi untuk menekankan atau menurunkan mata bor. Yang kedelapan adalah kelistrikan yang digunakan menggunakan motor listrik yang terdiri dari kabel penghubung, kabel power, sekring beserta saklar untuk pengatur kecepatan. Proses pembuatan pad ragum menggunakan mesin drilling ini adalah proses pembuatan penjepit tetap, penjepit berjalan, papan penjepit, dudukan ulir, badan ragum, dan ulir. Prinsip-prinsip kerja pada kerja bangku ini adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Alat yang digunakan dalam kerja bangku ini adalah gerinda tangan. Gerinda tangan cara kerjanya itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Komponen-komponen pada mesin gerinda adalah pertama roda gigi, merupakan bagian mesin gerinda tangan berupa sepasang roda gigi yang saling mengait. Yang kedua adalah saklar gerinda yang berfungsi sebagai penyambung atau pemutus arus listrik. Yang ketiga adalah bearing berfungsi sebagai tempat dudukan rotor. Yang keempat adalah flank yang berfungsi sebagai tempat dudukan batu gerinda. Yang kelima adalah kabel berfungsi sebagai media aliran arus listrik. Yang keenam batu gerinda berfungsi untuk memotong atau meratakan benda kerja. Yang ketujuh adalah pelindung yang berfungsi untuk mengarahkan percikan gesekan antara mata gerinda dan benda kerja. Yang kedelapan adalah rotor berfungsi sebagai poros utama pada mesin gerinda tangan. Yang kesembilan adalah stator merupakan bagian mesin gerinda tangan yang diam yang digunakan untuk menggerakkan motor. Yang kesepuluh adalah carbon brush yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Proses pembuatan pad ragum dengan gerinda tangan digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja, pada hal ini komponen ragum. Kikir. Cara kerja kikir adalah dengan mendorong dan menekan kikir pada benda kerja secara manual. Bagian-bagian pada kikir ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ujung merupakan bagian dari ujung sampai tangkai yang dinamakan badan. Yang kedua adalah muka, merupakan pada bagian muka gigi-gigi pemarut. Yang ketiga adalah pangkal, merupakan bagian ujung kikir yang diletakkan pada tangkai. Yang keempat adalah tangkai, adalah pegangan untuk kikir. Yang kelima adalah panjang badan yang merupakan ukuran panjang kikir. Proses pembuatan pad ragum kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan ulir pada pad ulir. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip kerja dan komponen-komponen kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.